Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Mari kita bersama-sama menghayati ibadah di rumah kita pagi ini. Dan sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang Maha Kudus, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami Engkau perkenankan bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun kami, Engkau sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh meresapi, kami boleh merefleksikan, juga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dasar permenungan kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21, tapi saya akan membacakan untuk kita bersama ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya harap kita semua bersama-sama dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat-sehat. Dan pagi hari ini kita merayakan peristiwa gerejawi sebagai puncak dalam masa raya Paskah yang dimulai dari masa Prapaskah ketika Rabu Abu, dan saat ini kita bisa mencapai pada puncak masa raya Paskah, yaitu Minggu Pentakosta. Nah, saudara-saudara, Minggu Pentakosta ini atau yang kita kenal dengan Minggu turunnya Roh Kudus sebenarnya mengambil konteks perayaan Pentakosta, sebuah pesta syukur Yahudi ketika itu. Secara harafiah, Pentakosta memang berarti hari ke-50. Pada hari raya itu banyak umat Israel yang tinggal di luar kota atau sudah menetap di luar kota di negara-negara lain, kemudian kembali ke Israel untuk berziarah ke Yerusalem dalam rangka mengucap syukur atas hasil panen tanaman mereka, juga mengucap syukur bahwa Allah menurunkan Tauratnya melalui Nabi Musa. Nah, dalam tradisi Kristen kita memaknai Pentakosta sebagai hari ke-50 setelah Paskah. Dengan peristiwa turunnya Roh Kudus ini kemudian terbentuklah semacam jembatan penghubung antara keyahudian dan kekristenan, seperti Paskah di mana kita sama-sama merayakan Pentakosta pada hari ini. Saudara-saudara, seperti hari raya besar lainnya, di hari Pentakosta banyak orang berkumpul di Yerusalem ketika itu. Dan di tengah keramaian itu terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras, seperti yang dikatakan di ayat kedua. Nah, angin di sini adalah gambaran yang secara umum dipahami terkait dengan roh, atau dalam bahasa Ibrani itu ruah dan bahasa Yunaninya pneuma. Yang keduanya merujuk pada arti angin, api, nafas, dan juga jiwa. Nah, gambaran turunnya Roh Kudus itu kemudian dilanjutkan dengan lidah api yang menyala-nyala. Saudara, semua gambaran itu menunjuk kepada kehadiran Allah di tengah-tengah manusia. Dan karena kehadiran Allah dalam rohnya tadi, para rasul kemudian bisa melakukan sebuah tindakan, sebuah karya yang sebenarnya di luar jangkauan dan kemampuan daya mereka, yaitu mereka bisa dengan seketika berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain sesuai karunia roh yang diberikan kepada mereka. Namun yang perlu kita pahami bersama bahwa
bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa manusia, yang kemudian membuat orang banyak yang mendengar, mengerti tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dan itu yang tercatat di ayat yang ke-11. Nah, saudara-saudara, dari beberapa catatan di atas, saya mengajak kita bersama untuk mengambil beberapa makna, beberapa pesan dari peristiwa Pentakosta yang saat ini kita hayati bersama. Nah, bahwa karya Roh Kudus adalah sebuah karya yang tidak terbatas, yang senantiasa merengkup semua pihak. Karya Roh Kudus juga seringkali melampaui akal dan pikiran kita, melampaui batas-batas ruang dan waktu. Nah, lebih lanjut, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus ini karyanya senantiasa bisa melalui siapa saja, melalui banyak cara dan banyak karya di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Lebih lanjut, bahwa salah satu gambaran kehadiran Allah dalam peristiwa Pentakosta digambarkan dengan hembusan angin atau suara angin yang besar. Ini bisa kita maknai bersama bahwa karya Roh Kudus itu sering kali tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya, kita bisa merasakan karyanya dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita bersama. Dan dari pemaknaan hembusan angin ini kita juga diajak memaknai bahwa karya Roh Kudus itu senantiasa dinamis, selalu bergerak untuk senantiasa membawa pembaruan dan pemulihan bagi sesama. Nah, marilah kita merefleksikan bahwa Roh Kudus senantiasa berkarya dalam kehidupan dan diri kita, yang kemudian juga mengajak kita untuk terus bergerak, mengajak kita untuk terus berubah menuju pembaruan dan pemulihan dalam hidup kita. Kita diajak untuk selalu mengintrospeksi diri, kita diajak untuk selalu memperbaiki diri dalam kehidupan beragama kita dan juga kehidupan sehari kita. Dengan melihat karya-karya Roh Kudus itu, jika memang karya Roh Kudus hadir dan berkarya di tengah-tengah kehidupan kita, maka kehidupan kita seharusnya selaras dengan sabda dan juga kehendak Tuhan. Kehidupan beragama juga bisa selaras dengan laku hidup sehari-hari. Saudara-saudara, pemaknaan lain, penghayatan lain yang bisa kita refleksikan dalam peristiwa Pentakosta ini adalah seperti yang saya ungkapkan di atas tadi, bahwa Pentakosta ini erat kaitannya dengan peristiwa pengucapan syukur atas karunia dan anugerah Allah atas umat manusia, baik dalam konteks orang Israel yang mengucap syukur atas hasil panen dan diberikannya Taurat Tuhan ketika itu, begitu pula dalam konteks kekristenan kita saat ini. Kita tidak lagi dalam masa menantikan Roh Kudus, tetapi dalam masa Pentakosta ini kita diajak untuk mengucap syukur atas karunia Tuhan, anugerah Tuhan, karena pencurahan Roh Kudus ketika itu, dan karya Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Nah, peristiwa ungkapan syukur ini juga yang diadopsi oleh kekristenan pada saat ini, terkhusus kita sebagai gereja-gereja GKJ yang pada masa Pentakosta ini juga mewujudkan ungkapan syukur kita atas setiap hasil yang kita terima melalui rioyo unduh-unduh. Nah, tapi sayangnya tahun ini kita tidak bisa merayakan unduh-unduh ini bersama-sama di gereja. Kita hanya bisa menghayati bersama di rumah kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, melalui peristiwa Pentakosta ini juga kita diajak untuk senantiasa bisa mengucap syukur atas setiap peristiwa yang kita lalui dalam kehidupan kita. Begitu pula dalam masa pandemi ini. Saya kira Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan membantu kita untuk bisa melihat dan merenungkan peristiwa ini secara lebih dalam, sehingga kita bisa menyikapi pandemi ini dengan kedewasaan berpikir, kedewasaan beriman, yang juga kemudian kita nyatakan dalam kedewasaan dalam tingkah laku kita di tengah-tengah masa pandemi ini.
Nah, hal paling sederhana yang sebenarnya bisa kita syukuri dari pandemi ini adalah pandemi ini berlangsung di tengah-tengah teknologi informasi yang sudah sangat maju dan di tengah jaringan internet yang sudah tersedia cukup baik, sehingga dalam keterbatasannya kita masih bisa beribadah bersama di rumah dengan dipandu dari gereja juga. Kita bisa bayangkan ketika pandemi ini berlangsung 5 atau 10 tahun yang lalu, mungkin kita akan lebih sulit dalam melaksanakan setiap hal dalam kehidupan beriman kita. Nah, saudara-saudara, dalam peristiwa ini kita juga diingatkan bahwa dalam ibadah di rumah kita masing-masing kita menghayati bahwa kehadiran Allah melampaui ruang dan waktu. Kehadiran Allah bisa di mana saja melalui cara apapun dalam kehidupan kita. Nah, kita diajak untuk senantiasa memaknai itu dan bisa mengucap syukur senantiasa dalam setiap perjalanan hidup kita, sehingga kita senantiasa dimampukan oleh karya Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita, menuntun kita, dan bahkan menghibur kita dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun, memampukan kita untuk melalui pesiarahan hidup ini dengan penuh ungkapan syukur, sehingga senantiasa bisa membawa pembaruan dan pemulihan, bukan bagi diri kita sendiri tetapi bagi semua ciptaan. Tuhan memberkati. Amin.